Video kali ini gue bakal kembali lagi membahas wibu. Di balik wibu yang katanya elit dan wibu yang katanya ego. Karena ini adalah wibu stress. Wuz, anjay. Yo, what's up, welcome back, so good to be back cuy. Di hari yang cerah ini mari kita membahas apa saja yang terjadi di lingkungan wibu minggu ini. Dan ya, gue kembali lagi dengan beberapa pembahasan seputar anime Jepangan dan perwibuan duniawi dalam sesi Daily Dose Anime of the Week. And then let's check list out. Kabar pembuka datang dari MAPPA Studios yang dimana CEO MAPPA atau si Bapak Minobu Otsuka menyatakan dirinya ingin mengadaptasi musim kedua dari anime Chainsaw Man, yang dimana saat video ini dibuat season satunya belum tayang kan cuy. Dan Minobu Otsuka juga menjelaskan kalau dia juga ingin mengadaptasi seluruh karya Fujimoto Sensei selaku autor manga Chainsaw Man. Dan dia ingin menjadikan semua karya dari Fujimoto Sensei itu menjadi anime cuy, atau diadaptasi menjadi sebuah anime. Ya, kalau menurut gua sih MAPPA ini ingin ingin mengamanin aset dari Chainsaw Man kali ya. Biar kayak studio lain punya anime identik masing-masing gitu. Tapi good job lah MAPPA, selalu lah. Gua mah wibu anjing. Oke, pembahasan selanjutnya, tapi sebelum pembahasan selanjutnya nih, seperti biasa nih, langganan dulu bisa kali cuy. Ya elah, beliau ini kocak gaming, nonton mulu gak langganan. Oke, langganan dikit aja. Oke, next. Yang tadi dari MAPPA sekarang datang dari KyoAni setelah kemarin movie-nya sukses tayang di Jepang. Dan kali ini anime Surune karya Kyoto Animation terkonfirmasi mendapatkan musim keduanya dan dijadwalkan bakal tayang pada bulan Januari 2023 nanti. Dan gua sebagai penggemar berat KyoAni sangat menantikan hal ini. Dan lu tahu sendiri kan, KyoAni itu makin kesini makin kesana boy. Animasinya itu makin gila-gilaan. Dan gua juga merasa cukup senang karena KyoAni udah bangkit dan udah sembuh dari luka lamanya cuy. Bisa dilihat dari anime-anime yang kemarin itu, ada Violet Evergarden final movie, dan ada Kobayashi Maid Dragon season kedua yang di luar ekspektasi gua. Soalnya kalau lu nonton Kobayashi Maid Dragon season kedua itu, kalau nggak salah episode 9, Battle Toru sama Elma itu epic parah anjing. Ya lah gitu doang lu bangga-banggain lebay banget lu tot, bukan gitu. Sekarang balik lagi nih, Kobayashi itu kan anime slice of life, anime lucu-lucu, gemoy, moe, tapi tiba-tiba ada scene battle yang niat banget di dalam anime tersebut, yang gua ya pasti kaget lah. Seketika gua anjir apaan nih, kayak out of the box gitu sih, dibandingkan anime-anime isekai fantasi yang banyak aksinya itu tuh. Tapi battlenya ya lu tahu sendiri kan, banyak contoh lu lihat-lihat aja lah. Dan oke, pembahasan gua selanjutnya datang dari Bapak Murata Sensei, autor si kepala botak gaming ya guys ya. Anjay. Setelah kemarin wibu heboh dengan pertarungan Saitama versus Garo yang epic parah itu, tapi sekarang Murata Sensei speak up mengenai manga OPM. Anjrit, OPM kok jadi horor gitu ya? OPM apa ya, organisasi apa ya? Tapi menurut gue, maksud gue ya, manga One Punch Man cuy, One Punch Man yang gimana ya, yang katanya bakal hiatus selama 1 bulan sebelum masuk ke arc yang baru. Itu kata Bapak Murata Sensei ya cuy. Dan tetap akan mengumumkan tanggal kembalinya manga One Punch Man apabila sudah diputuskan. Ya, kabar ini emang menyedihkan bagi para pembaca manga ya. Ya, sebulan ya nggak lama-lama amat kan. Tapi anjay needs. Dari sisi anime nih ada kabar yang membahagiakan nih. Kalau anime One Punch Man season ketiga itu udah terkonfirmasi. Dan ya lu tahu sendiri kan, inilah yang kalian mau kan, season 3 One Punch Man. Orang-orang juga udah menunggu hal ini. Dan untuk informasi anime One Punch Man season ketiga yang lebih lanjut, nanti bakal dikonfirmasi nanti katanya cuy. Gua juga nggak tahu nantinya itu kapan. Dan ya, nanti bakal gua up juga sih untuk update anime season 3-nya One Punch Man cuy. Makanya lu pantengin terus channel ini. Dan ya gitulah. Kalau lu lu pantengin channel ini biar lu tahu informasi update-nya. Jadi ya squeeze lebeo langganan anjay. Oke, next. Dan pembahasan selanjutnya datang dari teori Sister Lily jadi iblis. Ini rame banget sih dari kemarin sih, rame banget. Ya lu tahu sendiri kan, setelah chapter 334 manga Black Clover beredar, di mana Asta dan Lucius yang berubah jadi iblis, di situ juga Lucius menyentuh Sister Lily dan seketika membuat Sister Lily ikut menjadi iblis.
Dan hal ini cukup mengejutkan karena dulu pernah ada wibu yang berteori Sister Lily jadi iblis dan hal tersebut menjadi nyata saat ini cuy. Dan ya mungkin itu aja yang terjadi tentang anime di belakangan atau di minggu ini cuy, pembahasan tentang anime di akhir-akhir ini. Dan kita masuk ke ranah ruang publik atau ruang lingkup publik nih, keanehan atau keabsurdan orang-orang di luar sana cuy. Pembahasan pertama datang dari wibu di China, bukan wibu sih, China itu masih mengadopsi kata wibu, enggak wibu sih. Apakah orang Cina itu sebutan mereka untuk pencinta budaya Jepang itu sebagai otaku atau wapanes atau wib? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu lah, anggap aja mereka wibu cuy, biar gampang cuy. Jadi ada sebuah perkara di Cina sana yang dimana ada seorang fans anime yang ditangkap dan diinterogasi polisi China saat bercosplay sebagai Yushio Kofune. Menurut kesaksian mereka, wanita itu mengenakan kimono dan berambut pirang panjang menirukan karakter Summertime Render, dan polisi merasa terganggu dengan penampilannya tersebut. Mengenakan kimono di depan umum telah menjadi agak kontroversial di Cina sana dalam beberapa tahun terakhir karena patriotisme dan sentimen anti Jepang telah meningkat. Penggemar budaya Jepang yang dulu populer di kalangan anak muda Tionghoa menghadapi penindasan yang semakin meningkat, dan ya itu lebih ekstrim sih dari di Indo. Di Indo juga ada juga maksudnya gimana ya, jiwa patriotisme di Indo juga ada. Maksudnya kayak gini nih, contoh nih, lu pernah nggak nonton anime cuy, lu banggain budaya Jepang lah, lu jadi wibu lah. Terus ada nih teman lu yang mungkin gak wibu atau gimana ya, normal people, normis anjay. Jadi dia bilang gini nih, ngapain sih lu suka anime, ngapain sih lu banggain budaya Jepang gitu. Kan dulu lu dijajah sama Jepang, kok lu malah sekarang gimana ya, ngebanggain budaya Jepang itu tersendiri. Maksudnya ya gitu sih cuy. Itu juga sebuah bentuk dari anti Jepang sih. Dan ya kalau kalian ya udah wibu ya mau gimana lagi. Tapi menurut gua sih, pendapat gua pribadi ya, dari pandangan gua pribadi gimana ya, kalau waktu sekarang ya kita mikirin ke depannya aja cuy, jangan mikirin ke belakang lagi. Memang kita juga harus mempelajari sebuah sejarah, tapi gimana ya, jangan terlalu terpaku dengan masa lalu cuy. Maksudnya ya seperti itu. Emang dulu kita dijajah, mungkin dulu banyak pejuang yang gugur, mengorbankan nyawa kali. Tapi ya dulu ya dulu, sekarang ya sekarang udah beda. Zaman sekarang udah, ya kalau bisa jangan sampai perang lagi. Siapa sih yang suka dengan perang cuy? Semua orang membenci peperangan, semua orang gak suka ya dengan peperangan. Soalnya yang jadi korban itu ya masyarakat kecil cuy. Jadi ya seperti itulah contoh anti Jepang mungkin yang dimaksud kali ya. Tapi di Cina itu gue juga nggak tahu sih dulu apakah Jepang juga dulu pernah menjajah Cina atau gimana, gue juga nggak tahu sih. Maksudnya anti Jepang itu mungkin karena sifat budayanya biar nggak masuk ke Cina, biar nggak budaya Jepang itu mempengaruhi budaya Cina, mungkin juga bisa seperti itu. Tapi ya karena di Cina itu sangat menekankan anti Jepang dan jiwa patriotisme, ya gue nggak tahu sih. Untuk kedepannya wibu-wibu di Jepang sana itu bakal maksudnya wibu-wibu di Cina itu bakal kayak gimana cuy untuk kedepannya. Soalnya kan semakin kesini semakin ketat kan. Siapa tahu kan nanti di Cina nggak boleh nonton anime Jepang. Ya elah, ya nggak tahu juga sih. Soalnya ya itu juga gimana ya lu tahu sendiri kan Cina itu dengan peraturannya yang seketat apa, dan ya pokoknya lu tahu sendiri cuy. Dan ketika wanita itu dengan tenang bertanya mengapa mereka meneriakinya, petugas mengatakan kepadanya bahwa dia diduga berkelahi dan menyebabkan keributan, dan beberapa petugas menangkap wanita itu dan membawanya pergi. Di sini sih gua nggak tahu sih kejadiannya kayak gimana. Apakah ini cuma alibi dari petugas yang bilang dia bikin keributan atau gimana? Gua juga nggak tahu sih. Intinya ya, gua cuma mau menekankan kalau di Cina itu semakin kesini jiwa anti Jepangnya itu makin gimana ya? Sikap anti Jepangnya itu semakin meningkat, semakin pokoknya ya gua nggak tahu sih wibu di Cina sana bakal kayak gimana cuy. Dan pembahasan gua selanjutnya datang dari ranah ruang publik di Indonesia cuy. Tadi kan gimana ya, tadi kan udah Cina nih, sekarang dari Indo nih, ada juga nih dari Indo. Jadi berita ini atau kasus ini atau perkara ini kali ya, kemarin itu rame banget diperbincangkan, pokoknya banyak orang yang ngebahas tentang hal ini. Jadi gini nih ceritanya, ada sebuah poster para talent HoloLab Indonesia, HoloLab ID, yang hadir di stasiun MRT Senayan Jakarta, terkena aksi vandalisme oleh seorang oknum dengan menimpa QR code milik VTuber Kureji Oli.
QR code tersebut berisi ujaran kebencian terhadap Kureji Oli yang tentunya membuat para penggemar marah atas perbuatan oknum ini. Diketahui jika staf dari Holo ID atau HoloLab ID telah mencopot QR code tersebut. Dan ya menurut gua sih gimana ya, vandalisme. Coba kita cari vandalisme itu apa ya. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga. Contoh vandalisme adalah coret-coret, grafiti liar, perusakan, penghancuran, dan pencemaran lingkungan. Iya sih. Oh, jadi vandalisme. Oh, dia kan menempel QR code di atas QR code-nya. Gini kan, ini ada fotonya cuy. Ada QR code yang sengaja dibikin oleh oknum ini. Gua nggak, gimana ya? Dia sengaja bikin QR code gitu dan isinya ujaran kebencian untuk Oli kan. Niat cuy, ini dia orang goblok tapi niat. Gimana ya? Ya dia bikin QR code terus isinya ujaran kebencian kan. Ini ada gimana ya? Pokoknya ada effort untuk membuat hal ini cuy. Gue juga nggak tahu sih, ini orang caper sih, menurut gue nih orang caper banget sih. Soalnya mungkin dia cuma ingin agar aspirasinya atau kebencian dia itu didengar oleh banyak orang, pokoknya dia ingin gimana ya? Aneh juga ya. Dan inilah keanehan wibu di Wakanda sih. Gua kira sih di luar aja yang banyak hal-hal seperti ini, ternyata di Indo juga mulai masuk sih hal-hal seperti ini. Dan menurut gua sih dia itu caper banget, dia ingin mengedepankan idealismenya sendiri dengan walaupun itu hal yang tidak benar, tindakan hal yang absurd, tapi dia ingin memperoleh perhatian dari banyak orang. Ya dia itu caper tapi goblok tapi effort gitu, effort tapi niat anjing. Dia bikin QR code gini kepikiran bikin gini ya cuy. Ya nggak tahu juga sih, ini orang-orang goblok udah mulai. Sebelumnya kami melaporkan banyak pihak resmi HoloLab Indonesia yang memasang spanduk bertemakan HoloLab Indonesia di stasiun MRT Senayan. Dengan spanduk HoloLab tersebut terdapat para talent di antaranya ada Zeta, Kobo, Kayla, Lofi, Mona, Risu, Reine, Anya, dan Oli. Spanduk itu terpasang pertanggal 14 Agustus 2022 lalu yang menandai perayaan 7 juta subscriber untuk para anggota HoloLab Indonesia. Untuk para penggemar VTuber terutama HoloLab Indonesia, dan pemasangan banner ini tentu memberikan kesan indah dalam hati. Pasalnya ini juga menandakan kemajuan industri virtual YouTuber di Indonesia. Tapi baru-baru ini terdapat laporan miris terkait spanduk tersebut. Berdasarkan laporan dari akun Twitter @yasakasumenasi, apaan sih? Terdapat aksi vandalisme yang menyerang spanduk tersebut. Akun Twitter tersebut menulis seperti ini nih. Orang gila yang udah berani vandalisme banner HoloLab ID di stasiun MRT Senayan itu properti perusahaan loh. Kalau dilaporin bisa kena pasal lu. Malu-maluin amat, udah gede kelakuan kayak bocah caper kebelet drama. Foto di bawah staf bersama petugas melakukan proses pembersihan. Iya sih, orang-orang caper ya emang goblok. Dia itu orang-orang caper yang nggak ngerti lagi lah. Aneh banget. Ngapain juga di sini kan? Ini QR code-nya yang mana ya? Ini semua. Bukan ya, Oli aja kan. Tadi di fotonya itu ada QR code, ditempel QR code lagi yang versi kecilnya gitu, kayak printan gitu cuy. Dan ya, itulah keanehan kerandoman publik di Indonesia cuy. Publik wibu di Indonesia, entahlah apa yang akan terjadi next ke depannya. Apakah semakin banyak orang-orang seperti ini bermunculan? Aduh, musnahkan anjay. Dan pembahasan gua selanjutnya, atau pembahasan gua yang terakhir nih sebagai pembahasan penutup, datang dari game Tower of Fantasy. Jadi ada berita nih yang ngebahas tentang Tower of Fantasy, yang dimana menurut data dari App Magic, gamer Jepang memimpin sebagai yang paling banyak top up alias gesek di Tower of Fantasy versi global, yang setidaknya ada 59% pendapatan yang disumbangkan oleh Jepang. Lalu disusul 24% dari Amerika Serikat dan 2% oleh Kanada, Prancis, dan juga Jerman.
Eropa aja 2% cuy. Jepang itu wah 59% itu tinggi sih. Setidaknya dalam kurun waktu 5 hari tersebut, gamer Jepang telah menghabiskan uang sekitar 4,6 juta dolar, sekitar 67 miliar rupiah, dengan hanya total download 318.000 kali. Perlu ditekankan kalau data ini baru tertera untuk platform App Store aja, yaitu kan Apple kan. Angkanya bisa saja berbeda atau lebih tinggi jika udah ada laporan penghasilan untuk versi Google Play dan PC. Ya pasti lebih tinggi dong. Kan ya banyak kan yang pakai Android kayaknya cuy. Gak tahu juga sih, itu tinggi banget sih, 59% itu cuma Jepang. Dan yang ngedownload cuma 318, itu kan gak banyak-banyak amat kan. Beda nih, gua bandingin sama Mole nih, Mobile Legend. Mobile Legend kan yang download banyak kan ya pendapatannya, atau yang top up kan walaupun dikit-dikit kan banyak juga kan. Tapi ini gak banyak-banyak amat, 318.000 kali. Pendapatannya udah sekitar 67 miliar, itu tinggi banget sih. Dan para gamer Jepang juga ya lu tahu sendiri kan, otaku game Jepang itu emang gila-gilaan kalau masalah top up, masalah gacha kali. Tapi ya gua pribadi ya, kalau gua main game apapun itu, gua jarang banget yang namanya top up. Jurusan gue jarang banget yang namanya top up. Top up kalau ada event yang gimana ya, setengah gratisan kali. Top up biar dapat gini baru gua top up cuy. Ya jarang-jarang sih kalau ada uang aja. Kalau enggak ya kasihan uangnya cuy. Tapi gamer Jepang sih gua akui sih emang gila-gilaan masalah top up. Tapi di Indonesia gue juga nggak tahu sih, soalnya Tower of Fantasy di Indonesia juga lumayan populer belakangan ini, rame banget pokoknya cuy. Dan ya setidaknya buat kalian nih, jadi pembelajaran nih bagi kalian nih, publik anjay publik. Jadi kalian yang mungkin masih sekolah lah, suka main gamer kali, ingin menjadi pro player lah. Jadi ya gimana ya, kalau mau top up ya normal aja, bukannya gua ngelarang. Tapi ya kalau lu masih minta ke emak ke bapak ya nggak usah top up gitulah cuy. Ya dikit-dikit aja lah. Boleh, bukannya nggak boleh, tapi ya perasaan juga lah. Top up gila-gilaan buat apa anjir. Tapi itu kesenangan pribadi setiap orang juga sih. Tapi ya kalau masih namanya masih beban ya nggak usah lah. Ya kalau itu duit lu sendiri ya oke-oke aja, pengen aja, itu terserah lu. Itu kesenangan tersendiri, itu hobi lu ya, pengen aja sih. Tapi ya gue cuma menekankan jangan aneh-aneh gitu lah. Maksudnya jangan gila-gilaan juga sampai bangkrut nanti. Wah, itu mah udah di luar ekspektasi namanya cuy. Itu mah udah gila sampai bangkrut top up. Ya kemarin udah ada tuh yang disawer tuh top up, duit sawerannya dipakai top up kan. Tapi sawerannya diminta, ada tuh rame kemarin. Dan ya mungkin segitu dulu ya kali pembahasan gue kali ini ya. Gimana ya, udah capek juga gue ngomongnya cuy. Dan ya gue mungkin bakal agak jarang bikin video. Maksudnya video gue mungkin kebanyakan kayak gini cuy, gue rangkum, gue ringkas jadi satu, atau pembahasan gue itu banyak tapi gue rangkum jadi satu. Biar gimana ya, soalnya gue makin kesini makin jarang upload kan. Ya mungkin gue upload seminggu sekali atau 4 hari sekali, ya nggak tahu juga sih. Kalau ada waktu atau enggak, maksudnya lagi senggang nih banyak waktu, ya pasti gue balik bikin konten tiap hari kalau bisa seperti dulu itu ya, walaupun gak jelas. Tapi ya semoga bermanfaat buat kalian semua, buat kalian yang suka dengan pembahasan gua. Ya setidaknya bisa lah langganan ya, dikit lagi 500 dong. Ya bantu dong 500 dulu. Kalau 1000 sih jauh banget sih. Anjay udah setahun nih. Udah setahun belum 500, kayak gimana gitu anjingnya. Walaupun ya gua tahu sendiri sih. Soalnya pembahasan gua itu emang rada absurd, gak jelas ya. Selagi kalian bisa menikmatinya, selagi kalian bisa terhibur, ya udah gitu aja kali ya. Dan ya mungkin segitu dulu pembahasan gue kali ini. Semoga bermanfaat. Gue Pap and see you in the next video.